Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan UAS Fisika 2 kami yang berjudul Analisis Gangguan dan Kualitas Transmisi Sinyal pada Sistem Komunikasi dan Kelistrikan Modern. Pada penelitian ini kami akan menganalisis bagaimana noise, fase, frekuensi, dan panjang media mempengaruhi kualitas transmisi sinyal. Kelompok kami, kelompok 7, beranggotakan Muhammad Farhan Al-Mahfudz, Muhammad Rafif Arya Fajri, dan Radit Betranto Gismotopang. Latar belakang. Sistem komunikasi modern bekerja menggunakan sinyal listrik dan gelombang elektromagnetik. Namun, pada kondisi nyata, sinyal tidak selalu ideal karena dapat mengalami gangguan seperti noise, interferensi, perubahan fase, dan delay transmisi. Gangguan tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas informasi, kesalahan pembacaan data, hingga menurunkan efisiensi sistem kelistrikan. Karena itu, diperlukan analisis kualitas sinyal untuk mengetahui pengaruh gangguan terhadap transmisi. Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah pertama membuat model matematika sinyal AC berdasarkan parameter kelompok kami, lalu menghitung parameter gelombang seperti periode dan frekuensi sudut, menganalisis pengaruh noise terhadap kualitas sinyal, menghitung kualitas sinyal menggunakan SNR, serta menghubungkan hasil analisis dengan konsep gelombang elektromagnetik, relativitas khusus, dan teori kuantum. Untuk parameter kelompok kami sendiri, berikut merupakan parameter yang digunakan dari penelitian, yaitu amplitudo sinyal sebesar 7 volt, frekuensi 400 Hz, fase 90 derajat, noise sebesar 18%, dan panjang media transmisi 12 meter. Parameter inilah yang akan menjadi dasar seluruh perhitungan dan simulasi sinyal kami. Persamaan sinyal AC. Sinyal AC dapat dimodelkan menggunakan persamaan sinusoidal seperti pada slide. Pada persamaan ini, A merupakan amplitudo, omega merupakan frekuensi sudut, dan P merupakan fase awal. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan perubahan tegangan terhadap waktu. Selanjutnya, mode sinyal kelompok 7. Berdasarkan parameter kelompok diperoleh model sinyal Vt sama dengan 7 sinus 800 Pt ditambah Pi per 2. Karena sinus X ditambah Pi per 2 sama dengan cosinus X, maka persamaan dapat disederhanakan menjadi Vt sama dengan 7 cosinus 800 Pt. Fase 90 derajat menyebabkan sinyal dimulai dari nilai maksimum positif, yaitu 7 volt. Selanjutnya, grafik sinyal ideal. Slide ini menunjukkan grafik sinyal ideal tanpa gangguan. Gelombang terlihat stabil dan halus dengan tegangan maksimum plus 7 volt dan minimum minus 7 volt. Karena frekuensinya 40 Hz, maka dalam waktu 7,5 milidetik terbentuk 3 gelombang penuh. Selanjutnya, perhitungan besaran gelombang. Berdasarkan hasil perhitungan, periode sinyal adalah 2,5 milidetik, frekuensi sudut sekitar 2513 radian per sekon, panjang gelombang di udara sekitar 750 km, sedangkan di kabel sekitar 500 km. Frekuensi yang relatif rendah menyebabkan panjang gelombang menjadi sangat besar. Selanjutnya, analisis noise. Pada penelitian ini digunakan noise sebesar 18% dari amplitudo sinyal, sehingga diperoleh amplitudo noise sebesar 1,26 volt. Noise ini menyebabkan bentuk sinyal menjadi tidak stabil dan mengalami fluktuasi. Gangguan seperti ini dapat menyebabkan kesalahan pembacaan data pada sistem komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah perbandingan sinyal. Pada gambar ini terlihat perbandingan antara sinyal ideal dan sinyal yang telah mengalami noise. Sinyal ideal terlihat lebih halus dan stabil, sedangkan sinyal yang terkena noise mengalami distorsi pada bagian puncak dan lembah gelombang. Semakin besar noise, maka kualitas sinyal akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu adalah analisis SNR. Untuk mengetahui kualitas sinyal yang digunakan parameter SNR atau signal to ratio noise, diperoleh nilai tegangan RMS sebesar 4,95 volt dan nilai SNR sebesar 11,9 desibel. Nilai ini menunjukkan bahwa sinyal masih dapat dikenali, namun kualitasnya sudah tidak ideal karena noise masih cukup dominan. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh panjang media. Panjang media transmisi pada penelitian ini adalah 12 meter.
Hasil perhitungan menunjukkan nilai transmisi yaitu sekitar 40 nanodetik di udara dan 60 nanodetik di kabel. Perubahan fase yang terjadi sekitar 0,0086 derajat, sehingga pengaruhnya terhadap sinyal 4000 Hz masih sangat tergolong kecil. Selanjutnya, yaitu hubungan dengan teknologi modern. Hasil penelitian ini berkaitan dengan teknologi modern. Gelombang elektromagnetik digunakan pada radio, wifi, komunikasi seluler, dan satelit. Konsep relativitas menjelaskan adanya delay transmisi sinyal, sedangkan teori kuantum digunakan pada teknologi sensor cahaya, panel cahaya, dan komunikasi serat optik. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mode sinyal AC berhasil dibuat sesuai parameter kelompok. Noise sebesar 18% menyebabkan penurunan kualitas sinyal. Nilai SNR sebesar 11,9 desibel menunjukkan sinyal masih dapat dikenali, namun tidak ideal. Delay pada media 12 meter sangat kecil, sehingga pengaruh fase tidak signifikan. Konsep gelombang elektromagnetik, relativitas khusus, dan teori kuantum saling berkaitan dalam sistem komunikasi modern. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Maafkan jika ada kesalahan. Terima kasih.